Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ayyuhalladzina rahimakumullah, usikum wa iyaya taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdatul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna ad-dina 'indallahil islam wa may yattaqi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jamaah rahimakumullah, pada suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah sahabat Rasulullah yang spesial. Beberapa momentum mencatat bahwa dia memang benar-benar orang yang spesial. Pernah suatu saat dia dipukuli ramai-ramai di pasar karena menyiarkan agama Islam secara terbuka, padahal waktu itu belum diperbolehkan, masih syirik. Alhamdulillah masih selamat. Pernah suatu saat pula Rasulullah perang, menunggu dan menunggu sampai agak lama. Ada yang bertanya, wahai ya Rasulullah, adakah yang ditunggu sampai saat ini? Kata Rasulullah, ada. Sesaat kemudian datanglah dari jauhan, nampak seseorang yang datang terkokoh-kokoh menuju barisan perang. Sebelum sampai ke barisan, Rasulullah sudah mengajak berangkat. Ayo, itu sudah datang. Dan ternyata dialah Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai kepada ketika Rasulullah sudah meninggal pun, di zaman khalifah selanjutnya, beliau mengasingkan diri di tempat yang jauh dari keramaian karena kecewa dengan khalifah yang saat itu. Dan ketika meninggalnya, dalam sejarah tercatat kafannya ketika ditarik ke atas kakinya kelihatan, ketika ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Dia termasuk golongan ahli surga. Jamaah, beliau itu yang suatu saat memanggil Bilal bin Rabah. Beliau adalah budak yang dibebaskan di zaman Rasulullah, namun terkenal warnanya hitam, warna kulitnya hitam. Lalu Abu Dzar memanggilnya dengan spontan aja si hitam. Demi mendengar panggilan seperti itu, Rasulullah menegurnya dengan keras. Wahai Abu Dzar, lupakah engkau? Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang ini,
bahwa kemuliaan manusia itu bukan terletak pada wajah, rupa, jabatan, bahkan warna kulit. Akan tetapi kemuliaan manusia di sisi Allah adalah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Demi mendengar itu, Abu Dzar Al-Ghifari tertunduk. Padahal dia adalah pasukan orang yang sangat pemberani, orang yang tidak pernah kenal takut. Tetapi ketika mendengar teguran Rasulullah itu tertunduk, malu dan mengakui kesalahannya, hingga beliau meminta kepada Bilal dan Rabah, wahai Bilal saudaraku, untuk menjadikan engkau ridho akan kesalahanku memanggilmu dengan panggilan yang tidak semestinya, kuizinkan, kurelakan engkau menginjak kepala. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Islam sedang dikembangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa terjadi demikian? Ibnu Qayyim berkomentar tentang masalah Islam adalah fikrah, kata Ibnu Qayyim. Islam itu mindset. Islam itu cara berpikir. Islam itu kemauan. Di sini hanya dimasukkan dalam fikrah. Kata Ibnu Qayyim, awalnya hanya lintasan-lintasan pemikiran. Ketika lihat sesuatu langsung berpikir, terlintas. Sebagaimana mungkin Abu Dzar Al-Ghifari ketika melihat Bilal bin Rabah kulitnya hitam, langsung dia panggil, hai si hitam. Lintasan saja. Dari lintasan itu, kalau dipelihara, dibiarkan, bahkan dilakukan, diiyakan di dalam jiwanya, maka akan menjadi fikrah, kata Ibnu Qayyim. Dan ketika fikrah itu dibiarkan berkembang begitu saja, akan menjadi suatu niat. Dan kita tahu, ketika sudah masuk dalam niat, pasti akan muncul tekad. Niat itu kan kemauan keras, lalu muncul tekad. Ketika sudah menjadi tekad, akan final pada suatu perbuatan. Pasti berbuat. Dan ketika perbuatan itu dibiarkan saja atau dibiasakan, akan menjadi satu kebiasaan yang mana disebut karakter. Dan ketika karakter itu diikuti orang banyak, maka dia akan menjadi budaya. Nah, ternyata Islam sangat memperhatikan apa yang disebut budaya. Kalau bicara budaya bukan hanya sekedar membicarakan tentang masalah budayanya, tetapi Islam menuju kepada akar permasalahan budaya itu apa? Yakni harus dibangun melalui fikrah. Adalah omong kosong ketika berbicara budaya hanya diselesaikan di dalam budaya, tetapi harus